welcome to my channel. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya hari ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang cara sukses untuk presentasi seminar proposal. Jadi diikutin ya videonya sampai di akhir biar teman-teman tahu gimana caranya untuk membuat slide presentasi pada saat teman-teman akan menghadapi seminar proposal. Sebelum lanjut nih videonya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Bunyiin loncengnya juga ya. Oke, jadi apa saja sih yang harus ada di slide presentasi kita pada saat seminar proposal? Yang pertama atau hal yang paling utama adalah teman-teman tentunya harus tahu judul penelitiannya apa. Jadi di slide awal itu isinya adalah judul penelitian, kemudian identitas teman-teman. Contoh nama atau NIM gitu ya, nomor induk mahasiswa harus ditampilkan di situ selain judul. Nah, untuk isi dari slide atau isi dari presentasi teman-teman, slide-nya nggak usah terlalu banyak, cukup sekitar 10 slide itu sudah termasuk dengan judul dan ucapan terima kasih. Kira-kira seperti itu. Kita masuk ke isi slide yang pertama. Ya, isi slide yang pertama teman-teman tentunya harus menulis alasan penelitian. Jadi latar belakang isi dari slide pertama itu adalah latar belakang. Alasan kenapa memilih topik penelitian itu. Tentunya alasannya harus secara logis dan sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah. Jadi bukan alasan-alasan yang common sense. Ya, itu isi dari slide pertama. Latar belakang isinya apa kira-kira? Ya, kenapa memilih judul ini, objek penelitiannya bagaimana, fenomenanya bagaimana, tapi ditulis secara ringkas hanya di dalam satu slide saja. Ya, jadi slide yang pertama adalah alasan penelitian. Isi slide yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini menjelaskan pertanyaan-pertanyaan permasalahan sesuai dengan alasan penelitian tadi. Jadi kan kita tadi sudah menulis alasan penelitiannya apa, kemudian kita sekarang tulis rumusan masalah. Rumusan masalah di sini biasanya dalam bentuk pertanyaan, apakah, bagaimana, dan seterusnya. Jadi masalah apa yang diangkat dalam penelitian ini yang dimaksud dengan rumusan masalah. Dan teman-teman harus menuliskan ini atau melampirkan rumusan masalah ini di dalam slide. Oke, selanjutnya yang harus ada di dalam slide adalah kajian pustaka atau teori. Otomatis ya, di kajian pustaka ini teman-teman harus menjelaskan literatur terkait dengan variabel-variabel penelitian yang teman-teman ambil. Teori yang digunakan untuk menganalisis data penelitian yang teman-teman ambil. Jadi misalnya judul penelitiannya, variabel X-nya ada berapa, variabel Y-nya ada berapa, ada kajian teori atau pustakanya harus dijelaskan. Kira-kira teorinya apa yang digunakan, kemudian rincian penjelasan pustakanya seperti apa, itu dijelaskan di slide ini. Jadi tidak usah semua teori dimasukin, tapi cukup diambil dari poin-poin variabel yang teman-teman punya. Gitu ya. Jadi misalnya variabel X-nya ada 3, ya berarti 3 variabel itu saja yang akan kita bahas di slide kajian pustaka dan teori beserta variabel Y-nya. Oke, slide selanjutnya yang harus ada adalah kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini biasanya bentuknya gambar, ya, bentuknya gambar. Di kerangka pemikiran ini teman-teman harus bisa menggambarkan kira-kira variabel dependennya itu apa, variabel independennya apa, kemudian flow-nya seperti apa. Maksudnya flow di sini adalah biasanya kita sudah bisa menarik hipotesis dari kerangka pemikiran yang teman-teman punya. Jadi hipotesisnya itu seperti apa, itu bisa terlihat bisa digambarkan di dalam kerangka pemikiran. Jangan lupa juga teman-teman harus melampirkan atau harus menuliskan sumber dari kerangka pemikiran yang teman-teman sudah buat. Sumbernya dari jurnal siapa, tahun berapa. Kira-kira seperti itu ya.
Nah, selanjutnya yang harus ada di slide adalah metode penelitian. Metode penelitian ini biasanya kalau di penelitian itu ada di bab 3. Nah, di slide ini teman-teman harus menuliskan metode penelitian yang digunakan itu apa. Contoh misalnya metode yang digunakan adalah deskriptif, pendekatannya kuantitatif gitu, atau kualitatif gitu kan. Itu yang teman-teman harus tulis. Kemudian menentukan objek penelitian, jadi populasi, kemudian sampel, populasinya ada berapa, sampelnya tinggal berapa, terus metode penarikan sampelnya itu seperti apa, pakai sampel jenuh kah, purposive sampling atau apa, itu harus dituliskan. Kemudian pengumpulan datanya. Datanya itu kira-kira teman-teman punya data apa yang digunakan dalam penelitian? Bisa data primer, bisa juga data sekunder. Kemudian analisis data apa yang nanti akan teman-teman gunakan di pembahasan penelitian itu juga harus dituliskan di slide ini. Jadi slide ini isinya adalah metode penelitiannya. Teman-teman kira-kira metode penelitiannya itu apa? Nah, selanjutnya nih, slide yang harus ada juga adalah timeline. Jadi timeline di sini teman-teman bikin apa ya namanya ya, tabel gitu, kira-kira bikin tabel yang isinya menjelaskan tentang durasi penelitian. Durasi penelitian mulai dari penyusunan seminar proposal sampai dengan laporan hasil penelitian di seminar proposal ini. Jadi teman-teman tuh kayak harus punya apa ya namanya, tabel timeline. Itu sebetulnya menjelaskan bahwa si penguji ini akan tahu kira-kira nanti mahasiswa ini bisa menyelesaikan penelitian ini dalam waktu berapa lama. Sebetulnya ini di skip pun juga nggak masalah, tapi kalau menurut saya timeline ini juga penting supaya untuk melihat kira-kira persiapan teman-teman itu bagaimana untuk penelitian ini, meyakinkan terhadap penguji bahwa teman-teman udah punya schedule untuk penelitian atau untuk menyelesaikan penelitian ini. Menurut saya ini penting, jadi bisa di skip, bisa juga digunakan. Slide terakhir. Slide terakhir tentunya isinya adalah ucapan terima kasih. Ini jangan sampai lupa, kalau tadi di awal sudah ada judul. Nah, yang terakhir teman-teman juga harus tutup dengan ucapan terima kasih di slide yang paling akhir. Gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal atau beberapa topik yang kira-kira wajib ada pada saat teman-teman presentasi untuk seminar proposal atau seminar penelitian. Jadi kira-kira tadi ada beberapa hal yang teman-teman harus buat. Intinya adalah teman-teman harus percaya diri, teman-teman harus menguasai materi. Jadi pada saat presentasi jangan terlihat teman-teman kayak baca naskah. Nah, jadi gimana caranya meyakinkan penguji, intinya seperti itu ya. Kalau teman-teman udah percaya diri, teman-teman sudah yakin atas materi yang akan disampaikan, itu akan menambah poin bagi penguji bahwa si mahasiswa ini berarti sudah siap untuk presentasi seminar proposal. Kira-kira seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman kira-kira isi slide presentasi untuk seminar proposal atau seminar penelitian yang menarik, yang nantinya akan meyakinkan penguji bahwa teman-teman sudah mempersiapkan presentasi dengan baik. Jadi saya ringkas, saya rangkum, kira-kira isinya yang pertama adalah judul, kemudian alasan penelitian, selanjutnya adalah rumusan masalah, kemudian selanjutnya adalah kajian pustaka dan teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan timeline, serta ucapan terima kasih. Jadi itu poin-poin yang teman-teman harus tulis di dalam slide. Tidak usah bertele-tele, tidak usah panjang lebar, yang penting percaya diri, yakin menguasai materi. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Kita ketemu lagi di next video. Semangat berproses dan berprogres.